Selamat malam, Ibu Bapa dan saudara-saudara kekasih Kristus. Pendalaman Alkitab malam ini bertema menghidupi dan menghidupkan integritas. Bacaan Alkitab dari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, pemazmur hendak menekankan perlunya kita mengenal dan memahami dengan benar etika atau tata susila dan moral atau nilai kebenaran. Menurutnya, nilai-nilai ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan dan perlu ada dalam diri setiap orang percaya serta harus menjadi gaya hidup kita. Nilai etika dan nilai moral ini berhubungan erat dengan integritas diri kita. Apa itu integritas? Integritas adalah gambaran diri yang terlihat dari perilaku dan perkataan kita setiap hari. Saudara, dalam Mazmur pasal 15 ayat 2 sampai 5 dikatakan itu merupakan standar kualitas kehidupan yang menjelaskan tentang satu, kita perlu berperilaku tidak bercela. Dua, melakukan apa yang adil. Tiga, mengatakan kebenaran. Empat, tidak menyebarkan fitnah. Lima, tidak berbuat jahat terhadap orang lain. Enam, tidak menimpakan celah kepada orang lain. Tujuh, tidak memandang hina orang yang tersingkir. Delapan, memuliakan orang yang takut akan Tuhan. 9. Berpegang pada janji walaupun rugi. 10. Tidak meminjamkan uang dengan makan riba. 11. Tidak menerima suap untuk merugikan orang yang tidak bersalah. Bapak, Ibu, dan Saudara, berkaitan dengan nilai-nilai tersebut, ada 3 pesan yang perlu kita simak. Pertama, setiap saat dunia terus menawarkan berbagai cara yang berpusat kepada kepuasan dan kenikmatan kedagingan. Dan itu bukanlah sesuatu yang seharusnya kita ikuti. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan kedagingannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Kita tidak boleh melupakan hakikat diri kita yang sudah menjadi ciptaan baru ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semuanya itu akan menjadi sia-sia jika kita masih menjadi ciptaan yang lama. Kedua, pikirkanlah betapa kita sering bersikap egois, hanya mementingkan keadilan bagi diri kita, tetapi melupakan keadilan bagi orang lain. Sebagai orang percaya, kita seharusnya juga mau memikirkan, mau memberikan, mau mengupayakan keadilan dan kebenaran kepada orang lain. Meski hal itu mungkin tidak menguntungkan kita, bahkan bisa mengarah pada konsekuensi yang dapat menyulitkan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus pasal 3 ayat 16. Artinya, ketika kita hanya mementingkan diri sendiri saja, maka ada banyak jebakan dosa yang akan timbul dan terus meningkat. Ketiga, jangan sampai dari mulut kita keluar kata-kata yang mengarah pada fitnah, kebohongan, hingga kata-kata kutuk. Firman Tuhan berkata bahwa berkat dan kutuk bisa keluar dari satu mulut yang sama. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Yakobus pasal 3 ayat 10. Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah saatnya kita mempergunakan mulut untuk membangun dan memberkati orang lain, bukan sebaliknya menjatuhkan bahkan menghancurkan orang lain. Saudara, tidak gampang
untuk berkata jujur. Karena seringkali ada konsekuensi di balik itu yang akan bisa merugikan kita. Tetapi biar bagaimanapun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjunjung tinggi kebenaran, apapun risikonya. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 37 berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Bapak, Ibu, dan Saudara, berkata benar dan jujur merupakan keharusan bagi kita. Dan tentu saja apa yang kita katakan harus pula tercermin dalam perbuatan dan perkataan kita. Jika tidak demikian, bagaimana bisa kita mengaku bahwa diri kita adalah orang yang jujur? Saudara-saudara, 11 hal di atas adalah pesan-pesan moral dan etika yang sudah selayaknya mewarnai kehidupan kita orang-orang percaya, sehingga kita patut disebut anak-anak Tuhan yang berkualitas dan memiliki integritas. Nilai-nilai itu bukan hanya kita kenal, tapi juga kita menghidupinya, yakni dengan cara kita pahami. Nilai-nilai itu kita pahami sampai menyatu dan mempengaruhi setiap kita mengambil keputusan dan mempengaruhi gerak hidup kita. Dengan kata lain, secara konsisten, apa yang kita pikirkan, itu juga yang kita katakan dan kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang tidak mudah menjalankan nilai-nilai etika dan nilai-nilai moral itu. Namun, perlu kita ingat, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, pasti sulit dikerjakan. Yang sulit bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Dia hanya membutuhkan usaha yang teguh dan komitmen yang kuat untuk memulainya dari sekarang. Sebagai warga kerajaan Allah, mari kita hidup dengan mempraktekkan nilai-nilai kebenaran. Jika tidak, jangan bermimpi kita bisa menjadi terang dan garam bagi dunia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama tundukkan kepala dan kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih. Tuhan menaruh roh kekuatan dalam diri kami untuk berpikir benar, untuk berkata-kata benar, dan berupaya bertindak benar. Terima kasih kami yang berdosa, Tuhan panggil dan mampukan untuk menjadi pemberita, pewarta kebenaran-Mu. Bapa, kami bersama berdoa, Tuhan memberkati pemerintah kami, baik yang ada di pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan juga memberkati mereka yang terpanggil menjadi tenaga medis, tenaga kesehatan, mereka yang ahli di bidang pengobatan, untuk terus mengambil bagian di dalam mengatasi COVID-19. Bersama malam ini kami berdoa, Tuhan menolong, menyertai kekasih-kekasih kami, kenalan sahabat kami yang bekerja, bertugas di malam hari. Mereka yang mengendarai kendaraan antar provinsi, mereka yang bekerja sebagai nelayan, mereka yang bertugas malam di rumah sakit, dan banyak lagi. Mereka bekerja dalam penyertaan Tuhan, sehingga mereka selamat. Sebentar kami akan beristirahat bersama keluarga. Bapa, berkati kami, pimpin kami, supaya dalam istirahat kami tetap memuliakan Tuhan. Ketika esok pagi bangun, kami semua boleh terus mengerjakan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah pendalaman Alkitab malam ini. Tetap bersukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.